Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Pada malam hari ini kita semua bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan bagi kita semua, sehingga Ia kembali melayakkan kita untuk beribadah dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita siapkan seluruh hati dan keberadaan kita untuk masuk dalam ibadah kita. Dalam menjalani hidup ini, peristiwa suka dan duka akan selalu menyertai. Dalam menjalani hidup ini, banyak hal yang tidak pernah kita duga harus dihadapi. Dalam menjalani hidup ini, kita tahu hanya satu yang pasti, bahwa Allah Bapa akan selalu menyertai. Hidup yang saat ini kita jalani, haruslah kita hargai sebagai sebuah anugerah yang Tuhan beri. Salah satu cara menghargai hidup ini adalah memberikan waktu untuk terus terkoneksi dengan Allah, Sang Pemberi hidup. Oleh karena itu, seberat dan semudah apapun hidup ini, kita tetap harus memberikan waktu kepadanya, seperti ibadah kita saat ini. Jemaat, mari kita berdiri menghadap Tuhan Allah, memasyurkan kebesaran nama-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa Sang Pemelihara kehidupan, kami memasyurkan nama-Mu sebab pemeliharaan-Mu nyata dalam hidup kami. Terkhususnya di tengah kerinduan kami atas pemulihan bagi dunia ini. Kristus Sang Penebus, kami datang mengucap syukur atas pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Kami percaya kasih-Mu juga yang akan menyelamatkan kami dari situasi buruk ini. Pada saat ini kami datang untuk beribadah. Kiranya Roh Kudus-Mu melingkupi setiap hati dan pikiran kami dalam melangsungkan ibadah keluarga saat ini. Kami serahkan ibadah ini dalam kuasa kasih-Mu. Amin. Kita akan masuk dalam ibadah dalam Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan 9. Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan 9.
yang akan kita bacakan secara berbalasan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Silakan duduk. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang yang datang ingin memetik bersuka dan senang. Firman-Mu kembang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintangan yang cerah, musyafir tiada kan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tamanku, menjadi taman yang permai dan bintang panduku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah sang sumber kehidupan, sang pengendali waktu kehidupan manusia, kembali kami bersujud sungkur di hadapan-Mu dalam kerinduan kami untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar firman yang akan kami baca dan dengar ini dapat sungguh kami mengerti, kami pahami, dan memberikan kami kemampuan untuk menjalankan gumul juang kehidupan kami dalam kesetiaan kami hanya kepadamu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, biarlah firman yang disampaikan juga seturut dengan cinta kasih Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan sebagaimana tertulis di dalam kitab Kejadian, ayatnya yang kedua, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, demikianlah diselesaikan langit, bumi, dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit,
Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita boleh bersyukur ketika Allah izinkan kita membaca kitab Kejadian, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Bahkan oleh GPIB pembacaan kita diberi judul atau tema menghargai hidup. Bicara tentang menghargai hidup, menjadi sebuah pertanyaan di awal renungan ini adalah, sebagai manusia yang hidup di dunia ini, jika kita ditanya, apakah kita sudah sungguh menjadi pribadi, menjadi manusia yang menghargai hidup kita? Apa yang akan kita jawab? Ketika pertanyaan ini dilontarkan, diberikan kepada manusia yang beragam, kepada semua manusia, pasti jawabannya pun akan beragam. Ada yang bisa menjawab iya, ada juga yang mungkin bisa mengatakan belum menghargai hidupnya atau tidak menghargai hidupnya. Dan bahkan juga kadang orang yang mampu mengatakan bahwa dirinya sudah menghargai hidupnya, bisa saja yang satu dengan yang lain itu berbeda cara mereka menghargai hidup. Dan ini semua sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi hidup yang dialami oleh masing-masing pribadi, dan juga sangat dipengaruhi dengan pemahaman yang dimiliki oleh setiap manusia tentang apa itu hidup sendiri. Kalau kita mungkin pernah membaca atau mendengar pernyataan dari seorang ahli fisika, Stephen Hawking. Dia pernah berkata, andaikan harapan seseorang diturunkan hingga titik nol, orang akan benar-benar menghargai semua yang dimilikinya, termasuk kehidupannya. Pernyataan Stephen Hawking ini berangkat dari sebuah realita yang ia alami dalam kebersamaan di tengah-tengah kehidupan dengan sama manusia, bahwa manusia ketika dia berada pada titik terbawah, atau bahkan di sisi lain ketika dia memiliki semua, pada titik di mana dia memiliki segalanya, ia seringkali akan jatuh pada sebuah kesombongan. Ia jatuh pada sebuah kesombongan yang merasa bahwa dirinya memiliki semua, sehingga kurang menghargai yang ia miliki. Ia merasa bahwa dia mudah untuk mendapatkan semua, dia memiliki segalanya, sehingga kadangkala sangat-sangat kurang menghargai apa yang ia miliki. Begitu juga dengan kehidupan manusia lainnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi perenungan bagi kita, sudahkah kita sebagai orang percaya benar-benar menjadi pribadi yang menghargai hidup ini?
Dan bagaimana cara orang percaya benar-benar hidup menjadi sosok seseorang, menjadi sosok seorang pribadi yang sungguh menunjukkan perilaku yang menghargai hidupnya. Bicara tentang bagaimana setiap orang percaya menghargai kehidupannya atau bagaimana menghargai kehidupannya. Hari ini kita membaca Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7 yang mau menggiring kita, mau mengajak kita membuka kembali pemahaman kita, mata kita, kesadaran kita sebagai orang percaya untuk memiliki pribadi yang mampu menghargai kehidupan ini. Mari kita mulai dari teks bacaan kita ini. Kita lihat kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Kadangkala Bapak Ibu dan Saudara kalau membaca teks ini, bagian ini seringkali hanya dipahami sebagai sebuah pengulangan atau kesimpulan dari peristiwa penciptaan yang terjadi diceritakan di pasal 1, pasal sebelumnya. Tapi sesungguhnya kalau kita coba lebih memahami, lebih detail lagi, lebih seksama lagi kitab Kejadian pasal 2 ayatnya yang pertama bahkan sampai ayatnya yang ke-25, yang secara khusus ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-25, teks ini sebenarnya bukan menceritakan ulang tentang Kejadian pasal 1, tentang peristiwa penciptaan. Misalnya kalau kita lihat dalam teks ini digambarkan bagaimana cara Allah menciptakan manusia secara detail, yaitu bagaimana terjadinya Adam, terjadinya Hawa. Kemudian menceritakan apa yang terjadi setelah penciptaan. Jadi kalau pasal 1 itu menceritakan bagaimana proses penciptaan dari secara urut. Tetapi di bagian yang berikutnya di pasal 2 dari ayat 4 sampai 25 itu menceritakan apa yang terjadi setelah penciptaan dan secara khusus menceritakan peristiwa yang berpusat hanya pada manusia itu. Dari cara Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa sampai bagaimana Allah menceritakan setelah penciptaan itu tugas dan fungsi manusia sebagai partner kerja Allah. Ketika manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, apa itu artinya? Dan itulah yang mau digambarkan di bagian pasal 2 ini. Karena itu kalau kita lihat pembacaan kita di malam hari ini secara khusus di ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7, pembacaan kita terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 4a yang menceritakan hal yang dilakukan Allah. Setelah menciptakan, di situ Allah berhenti, kemudian Allah memberkati dan menguduskan hari perhentian itu sebagai hari peristirahatan. Di bagian ayat 1 ini sebenarnya mau menunjukkan bagaimana Allah yang kita kenal dan sembah adalah Allah yang setia untuk memulai sampai menyelesaikan karyanya dengan sangat baik. Jadi di bagian ayat 1 sampai dengan ayat 4a mau menggambarkan bahwa Allah itu menyelesaikan tugasnya, menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Artinya apa? Karya itu, karya penciptaan itu selesai, dilakukan Allah dengan baik. Tapi kemudian di bagian berikutnya ayatnya yang ke-4b sampai dengan ayat 7, di situ bagaimana Allah mau mengajak, firman Tuhan mau mengajak kita melihat siapa itu manusia. Jadi bukan hanya pemahaman bagaimana kita diajak untuk melihat manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tidak. Tetapi lebih dari itu. Firman ini, teks ini mau mengajak kita untuk menyadari siapa itu manusia di hadapan Allah. Mari kita lihat. Di ayatnya yang 5 dikatakan,
Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas permukaan bumi itu. Di ayat 5b dikatakan bahwa belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ini sebenarnya sebuah penegasan tujuan Allah menciptakan manusia. Kemudian di ayat 7 dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Artinya ayat 7 menggambarkan Allah menciptakan manusia melalui proses Allah membentuk dengan bahan apa? Debu tanah, dan kemudian diberikan nafas hidup. Jadi membentuk dengan bahan debu tanah dan kemudian menyembuskan nafas hidup. Cara Allah menciptakan manusia ini sebenarnya mau menunjukkan kepada kita sebagai manusia beberapa hal. Hal yang pertama, ayat 7 ini dengan tegas mau mengatakan bahwa manusia ada karena karya Allah. Allah membentuk dari debu yang sebenarnya debu tanah yang tidak ada nilainya, yang kadangkala tidak ada artinya memang, tapi dengan Allah memberikan nafas hidup dari debu tanah yang sudah dibentuk itu, Allah memberikan nilai. Debu tanah yang tadinya tidak berarti menjadi berarti ketika Allah memberikan nafas kehidupan, dan itulah manusia. Karena itu manusia seharusnya dapat menyadari bahwa hidupnya berasal dari Allah dan milik Allah. Tidak hanya itu, di ayat 7 ini juga hal yang mau disampaikan adalah bahwa tanpa nafas hidup dari Allah, manusia tidak akan hidup. Artinya apa? Tanpa Allah, manusia tidak bisa hidup. Bagian ini mau mengajak kita menyadari, ingatlah dan sadarilah akan keterbatasan kita sebagai manusia. Bahwa mau sekuat apapun kita, mau sehebat apapun kita, mau bagaimanapun kita memiliki berbagai kemampuan, kekayaan, materi apapun, ingatlah bahwa yang memiliki nafas hidup hanya Allah. Yang mengendalikan waktu kehidupan kita itu hanya Allah. Ingatlah bahwa Allah mampu membuat debu tanah yang sebenarnya dianggap sesuatu yang tidak berharga, tapi dibuat menjadi bernilai oleh Allah. Diberikan nafas kehidupan. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan yang lain. Tetapi bukan hanya untuk sekedar membedakan keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling baik, paling sempurna dibandingkan makhluk lain, tetapi ketika manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, perbedaan ini mau menunjukkan fungsi. Mau menunjukkan fungsi manusia sebagai alat atau partner kerja Allah dalam menata dan mengelola alam ciptaan Allah ini. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui teks ini, melalui Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7 kita diingatkan akan beberapa hal. Hal yang pertama, melalui teks ini kita diingatkan, kita disadarkan bahwa Allah yang kita kenal dan sembah adalah Allah yang maha kuasa, maha pencipta. Ketika bicara tentang bahwa Allah adalah berkuasa, Allah adalah maha pencipta, kata pencipta ini kalau kita melihat bahasa aslinya dari kitab Kejadian, dari bahasa Ibrani menggunakan kata bara yang artinya mencipta yang hanya dipakai untuk Allah. Artinya bahwa ketika Allah menciptakan manusia dan segala alam semesta dan isinya ini, itu dalam rangkaian karya Allah bagi bumi ini. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian hal yang kedua, dari teks ini kita kembali diingatkan bahwa Allah yang kita kenal dan sembah adalah Allah yang mencipta dengan sangat sempurna. Ayat 1 sampai dengan ayat 3
Bahkan ayat 4a menunjukkan bahwa Allah menyelesaikan karya ciptaannya dengan sangat baik, dengan sangat sempurna, menyelesaikan dan menunjukkan bagaimana kesungguhan Allah dalam menciptakan. Dia benar-benar memulai karyanya dengan menciptakan, dan dia mempersiapkan manusia untuk dapat menjaga, memelihara karya ciptaannya. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, dari teks ini kita diingatkan, kita disadarkan kembali bahwa Allah yang kita kenal adalah satu-satunya sumber kehidupan, satu-satunya sumber berkat, dan terlihat bagaimana ketika Allah memberi nilai kehidupan dari debu dan tanah yang dibentuk kemudian diberikan nafas kehidupan. Lewat proses pembentukan dan memberi nafas ini menunjukkan tentang Allah lah satu-satunya pengendali kehidupan di dunia ini. Dan hal yang keempat dari teks ini kita diajak untuk akhirnya kembali menyadari bahwa hanya Allah lah satu-satunya pemilik kehidupan manusia. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia harus menyadari bahwa manusia mempunyai hidup karena Allah. Hidup manusia itu ada, terjadi hanya karena Allah. Karena apa? Karena tidak ada satupun manusia yang bisa mempertahankan nafas kehidupannya. Semua dalam kendali kuasa Allah Sang Pemberi Hidup. Sehingga setiap manusia yang menyadari bahwa Allah lah satu-satunya pemilik kehidupan, satu-satunya pemberi nafas kehidupan, satu-satunya pengendali kehidupan kita, maka manusia yang menyadari akan hal itu seharusnya senantiasa menghargai hidup yang dimilikinya. Dengan cara selalu menjadikan Allah sebagai satu-satunya sumber kehidupan dan berkat. Pahamilah Allah pemberi nafas hidup. Allah itu sumber hidup. Allah itu pengendali hidup. Supaya manusia dapat benar-benar mengendalikan hidupnya dengan baik, maka jadikanlah Allah sebagai sumber kehidupan yang dapat mengendalikan dan mengarahkan langkah kehidupan kita. Menjadi perenungan bagi kita di malam hari ini, dan pertanyaan bagi kita pribadi lepas pribadi, selama hidup yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai orang percaya, sudahkah kita hidup sebagai pribadi yang menghargai kehidupan yang sudah Allah berikan? Ingatlah bahwa orang yang menghargai hidup adalah orang yang mengakui bahwa nafas hidup dan kehidupan ini milik Allah. Ia sadar hidupnya hanya karena kemurahan Allah. Orang yang menghargai hidup adalah orang yang menyadari bahwa segala yang ada di dalam kehidupannya adalah karena berkat Allah dan bukan karena kemampuannya. Dan orang yang menghargai hidup adalah orang yang selalu membuka diri dan membiarkan Allah yang mengatur segala perjalanan kehidupannya. Dengan kata lain, orang yang menghargai hidup adalah orang yang selalu mengisi hidupnya dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena apa? Karena dirinya sadar bahwa dirinya adalah partner kerja Allah untuk selalu menyatakan kebenaran Allah dimanapun berada. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari hari ini, malam hari ini di tengah ibadah keluarga ini kita diingatkan bahwa Allah mau kita sungguh menghargai kehidupan yang telah Allah anugerahkan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, mulailah untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya sumber kehidupan, agar kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah yang harus kita lakukan. Yang kedua yang harus kita lakukan agar kita mampu menjadi pribadi yang menghargai hidup, sadarilah tujuan Allah menciptakan kita adalah agar kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan, yaitu kita sebagai
partner kerja Allah yang meneruskan karya baik Allah kepada semua orang. Dan yang ketiga, cara agar kita bisa menjadi pribadi yang menghargai hidup. Bangunlah hubungan baik tidak hanya dengan Allah, tetapi dengan sesama, dengan makhluk ciptaan lainnya, dengan alam semesta ini. Relasi yang baik dengan Allah, sesama, segala makhluk dan alam ciptaan menunjukkan kesadaran kita bahwa hidup manusia tidak akan bermakna, hidup manusia tidak akan berarti tanpa sesama, tanpa makhluk ciptaan dan alam semesta lainnya. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada manusia yang bisa hidup seorang diri. Ingatlah itu. Ketika kita menyadari bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa hidup seorang diri. Jadi kalau kita sungguh menghargai hidup, bangunlah hubungan baik dengan Allah dan semuanya. Karena hidup yang bermakna adalah hidup yang dapat memberikan kebaikan hidup bagi orang-orang sekitar kita, bagi alam lingkungan kita, bagi makhluk sekitar kita. Karena itulah tugas kita sebagai partner kerja Allah. Setiap kita sebagai manusia mau hidupnya melimpah dengan berkat. Sadarilah selama kita selalu menghargai hidup dengan mengisi hidup secara benar untuk melakukan kehendak Allah, maka berkat Allah itu pasti akan dinyatakan. Selamat berjuang untuk menghargai hidup kita. Mulailah dari tengah keluarga, kita bersama menghargai hidup, agar ketika setiap keluarga Kristiani hadir sebagai keluarga di tengah masyarakat, kita hadir untuk selalu mampu mendatangkan kebaikan hidup bagi masyarakat dimanapun kita berada. Selamat berjuang, hargailah hidup yang Tuhan anugerahkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami boleh bersyukur untuk cinta kasih Tuhan. Ketika hari ini kami boleh kembali diingatkan selaku orang percaya untuk boleh menjadi pribadi yang selalu menghargai hidup yang sudah Tuhan anugerahkan. Kami sadar ya Bapa, di dalam perjalanan hidup yang kami jalani, seringkali kami kurang menghargai hidup ini.
karena kami belum sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup ini adalah milik Tuhan, bahwa nafas kehidupan yang kami miliki ini sebenarnya berasal dari Tuhan, sehingga kami kurang mampu untuk sungguh-sungguh menjadi pribadi yang menghargai kehidupan kami lewat perilaku hidup yang melakukan kebenaran Tuhan, membawa kebaikan hidup bagi orang-orang di sekitar kami. Tetapi hari ini Tuhan Yesus yang maha baik, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, mulayakan kami, mampukan kami untuk benar-benar membaharui kehidupan kami, agar kami boleh menjadi pribadi, menjadi manusia, menjadi orang percaya yang sungguh menjalankan dan menghargai kehidupan ini dengan lebih baik seturut dengan karya Tuhan. Dengan kami selalu mengisi kehidupan kami, meneruskan kabar baik, sukacita, kebenaran firman Tuhan kepada semua orang dimanapun kami berada, yaitu dengan melakukan kehendak Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Di malam hari yang Kau anugerahkan ini, kami juga berdoa, teringat akan kehidupan persekutuan kami selaku keluarga besar Jemaat Obor Banten. Tuhan Yesus yang maha baik berkati. Secara khusus kami menyerahkan seluruh presbiter, Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Levi beserta dengan istri dan anak-anak kekasih, beserta juga dengan Vikaris Nurmala, beserta juga dengan seluruh pelaksana harian Majelis Jemaat, keenam pelayanan dan pengurus pelayan kategorial, karyawan kantor, begitu juga dengan seluruh komisi-komisi, panitia-panitia dan seluruh jemaat-Mu. Ajar kami Tuhan berjalan bersama sebagai sebuah pribadi yang melaksanakan misi Allah di tengah kehidupan masyarakat, sehingga dengan kehadiran keluarga besar Jemaat Obor Banten di tengah kehidupan masyarakat, terang cinta kasih Kristus boleh dirasakan oleh semua orang. Bapa yang maha baik, kami juga berdoa secara khusus di tengah-tengah kehidupan situasi wabah pandemi COVID yang masih terus berlangsung. Berkati setiap keluarga yang demi keluarga, mereka yang berduka, mereka yang menjadi korban, mereka yang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang mengalami dampak dari situasi pandemi COVID ini. Biarlah Tuhan kuatkan mereka semua, kuatkan kami dalam kebersamaan untuk saling menopang. Karena kami percaya di dalam kebersamaan itu kami mampu melihat karya Tuhan di balik situasi pandemi COVID-19 ini. Allah Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa negara kami, berkati para pemimpin bangsa kami untuk menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan dan mampu menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah gumul juang bangsa ini. Berkati para TNI Polri beserta jajarannya, begitu juga dengan para tim medis di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam kebersamaan dengan masyarakat dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Ajar kami Tuhan, selaku masyarakat, selaku warga negara, kami boleh menjadi pribadi yang benar-benar disiplin dalam menjalankan kehidupan dalam situasi new normal ini. Kami boleh benar-benar lakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga dalam keberadaan kami, dimanapun Tuhan mengutus kami boleh benar-benar membantu dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Allah Bapa, terima kasih untuk karya baik-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih juga secara khusus ya Bapa untuk ibadah yang boleh terjadi. Setiap kami selaku gereja kecil-Mu dimanapun berada, di setiap rumah kami boleh bersekutu dalam kebersamaan. Biarlah dalam persekutuan ini kami boleh semakin dikuatkan ketika kami telah disadarkan kembali, diingatkan, dikuatkan kembali bahwa Engkaulah pemilik hidup kami, Engkaulah pengendali waktu kehidupan kami, dan kami dipanggil untuk menjadi partner kerja Allah yang setia untuk menyatakan kebaikan Allah, setia untuk menyatakan meneruskan karya Allah kepada semua orang, sebagaimana Allah juga setia untuk
menyelesaikan karya-karyanya, menyatakan karya-karyanya di dalam kehidupan setiap umatnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang maha baik untuk karya-Mu dalam ibadah malam hari ini. Terima kasih untuk para presbiter yang bertugas. Terima kasih untuk pemandu lagu, untuk organis, dan untuk setiap jemaat-Mu yang boleh hadir di setiap rumah demi rumah dalam persekutuan keluarga ini. Dan biarlah ibadah ini menjadi sebuah persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dalam Ulangan 16 ayat 16b hingga 17 dinyatakan sebagai berikut. Janganlah ia menghadap Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu. Tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji Dia, puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Mari kita berdoa. Allah sumber berkat, kami mengucap syukur atas segala berkat di dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan. Dalam situasi sesulit apapun, Tuhan tidak pernah membiarkan kami kekurangan. Oleh karena itu, melalui persembahan yang kami serahkan ini, kami mau mengingat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan yang kami berikan, dan kiranya persembahan ini juga
dapat memelihara kehidupan sesama kami yang saat ini membutuhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pengutusan. Marilah berdiri. Sebagai tanda kita siap diutus ke dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita tetap membagikan cinta kasih Allah di tengah-tengah kehadiran kita di dunia sebagai wujud tanggung jawab orang beriman yang telah ditebus. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, dan waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.